Menduan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 22 Juli 2021, bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Marilah kita syukuri anugerah kehidupan yang telah Tuhan berikan pada hari ini dengan bersama-sama mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Maka bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu lalu menangis. Sambil menangis ia menjunguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kanan, di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mencari dan menemukan Yesus adalah sebuah kebutuhan kita sebagai orang beriman. Ada banyak motivasi yang melatar belakangi pencarian kita akan Yesus itu. Kita mencari Yesus karena percaya bahwa Yesus mampu memahami pergulatan hidup kita. Kita mencari Yesus karena yakin bahwa Yesus mampu menyelesaikan permasalahan hidup yang sedang melanda kita. Ataupun mungkin ada pula yang mencari Yesus karena begitu rindu untuk tetap dapat dekat kepadanya. Beragam motivasi mencari Yesus itu menunjukkan tingkat keintiman kita dalam olah rohani. Maka mari kita lihat apakah motivasi kita mencari Yesus itu selama ini sudah sungguh-sungguh karena kerinduan batin atau hanya demi keuntungan hidup kita saja. Maria Magdalena mengajarkan kepada kita bahwa motivasi mencari Yesus tidak lain adalah karena dia adalah seorang murid Tuhan. Mencari Yesus adalah cara Maria Magdalena untuk mengungkapkan kesetiaan dan keyakinan imannya. Maka ketika para rasul dan murid yang lain kehilangan harapan atas wafatnya Tuhan, Maria Magdalena tetap mau mencari Yesus. Dia pergi ke makam untuk mengungkapkan kerinduannya. Dia hendak menghormati jenazah Yesus, tetapi akhirnya justru dia bertemu dengan Yesus. Inilah buah dari kesetiaan dan ketekunan seorang murid Tuhan. Motivasi yang murni membuat Maria Magdalena mendapatkan karunia sebagai saksi atas kebangkitan Tuhan. Maka mari kita bermenung dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sudah memiliki motivasi murni sebagai murid Tuhan dalam mencari dan menemukan Tuhan? Apakah kita juga sudah setia dan tekun memberikan segenap waktu kita untuk bertemu dengannya? Marilah kita sekarang berdoa.
Allah penyelenggara hidup, berkatilah kami yang sedang bersiarah di bumi ini untuk memiliki ketangguhan iman. Berilah kami pula kesetiaan, ketekunan, dan keberanian sebagai saksi-Mu, sehingga kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Semoga kami mampu mengemban tugas hidup masing-masing secara gembira dan penuh iman. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan aktivitas kita hari ini, senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.